Kembali apa kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, memang dalam tinjauan hukum kuat ya Pak ya, hanya bukti rekaman kata-kata istri kepada suami sampai kemudian sang istri bisa dituntut 1 tahun Pak? Ya, saya nggak tahu persis perkaranya ya, tapi kalau cuman ada korban, saksi, pasti itu nggak bisa. Saksi itu unus testis, satu saksi bukan saksi, ya kan? Kita nggak tahu apa ada saksi lain, ya kan? Kemudian rekaman, ya rekaman itu baik rekaman tape, ya atau sekarang itu di handphone atau CCTV, ya untuk tindak pidana umum bukan alat bukti. Tapi itu bisa nanti dipakai petunjuk oleh hakim. Kemudian saya nggak tahu apakah ada ahli ya dalam hal ini ya. Nah, tapi kalau hanya apa yang disampaikan Caca, menurut saya sih dia mestinya bebas. Ya, saksinya cuma 1, terus pakai ini, itu sih. Tetapi itu kan kewenangannya hakim, bukannya ya jaksa sih boleh saja nuntut ya. Dia mau nuntut tanpa misal bukti juga tidak kuat, dia tuntut. Memang kewenangannya penuntut umum untuk melakukan itu. Pak, tapi semua orang memang sama di mata hukum ya. Kalau melihat ini sebenarnya kalau jaksa boleh nggak sih melihat sebentar ini dimarahi dalam konteks apa ini, istrinya ngelihat suaminya mabuk-mabukan ini pulang. Kalau saya mikir dari secara saya nih, ya wajar lah. Bagaimana nih Pak? Ya begini ya, di dalam untuk sampai perkara itu sampai tuntutan, itu kan sebelum penuntutan itu ada surat dakwaan, ya. Sebelum sampai surat dakwaan itu ada pra penuntutan, ya. Jadi kejaksaan itu kan mendapat berkas perkara dari penyidik, ya kan. Kalau pada tahap penyatakan itu kan jaksa bisa memberikan pendapat. Kalau ini dia bilang tidak memenuhi unsur kayak gitu ya, atau tidak memenuhi unsur dari substansinya, dari materi undang-undangnya maupun dari alat bukti sudut ininya. Sebenarnya dari tahap itu mestinya kejaksaan itu bilang, oh ini sih. Tapi karena ini udah sampai penuntutan, artinya sudah ada pembacaan surat dakwaan, saksi-saksi didengar, alat bukti diperlihatkan. Nah, penuntut umum melakukan penuntutan. Ya, tapi itu kan masih ranahnya, kewenangannya penuntut umum. Tapi tinggal hakim. Tapi kalau misalnya ini ya, di undang-undang kejaksaan itu ada prinsip yang menyatakan, bukan aturan menyatakan kejaksaan itu adalah satu dan satu kesatuan. Artinya itu hak penuntutan itu bukan berada di person penuntut umum atau ini ya. Itu dia mulai dari jaksa yang di Kejaksaan Negeri sampai jaksa agung itu jaksa satu. Nah, kalau misalnya ada ini memang sampai saat ini belum ada kasus jaksa melakukan penuntutan kemudian berikutnya dia tarik lagi, belum ini. Tapi secara teori lagi gitu ya, tidak ada larangan juga gitu. Itu bergantung kepada juga hakim. Misalnya kalau ada terjadi kekeliruan yang nyata, misalnya ada kekeliruan yang nyata, ya misalnya dalam hal ini Kejaksaan Agung ya telah menyatakan setelah dilakukan eksaminasi ini dibilang ada kekeliruan nyata. Ya itu tergantung hakimnya. Apakah boleh? Tapi kalau ini dijadikan, ini kan akan jadi presiden bahwa penuntutan itu bisa digonta-ganti. Sekarang saya kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, dalam proses persidangan sebelum tuntutan, ini jaksa penuntut umum atau mungkin dalam proses persidangan mempertimbangkan juga nggak sih Pak ini alasan klien Anda memarahi Pak Chan Yun Sing ini karena apa? Ternyata karena pulang mabuk-mabukan gitu. Bagaimana? Dalam pertimbangannya dia mempertimbangkan bahwa menurut jaksa penuntut umum bahwa Valencia terbukti melakukan tindak pidana tentang permasalahan psikis. Bahwa di sana menurut keterangan saksi ahli yang sepihak mengatakan bahwa dia mengalami gangguan, sulit tidur seperti itu, kadang-kadang pengen ranah kebunuh diri seperti itu. Nah, dari saksi ahli inilah berkeyakinan jaksa penuntut umum bahwa Valencia ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tentang hal psikis seperti itu. Sekarang saya ke Pak Barita. Pak Barita, ini kalau soal begini berarti bukan hanya mengenai perspektif.
Ini ada saksi ahli yang sepihak yang juga dijadikan pertimbangan dari JPU. Ini bagaimana, Pak? Ya, inilah yang secara khusus tadi saya sudah sampaikan, karena ini menyangkut teknis penanganan perkara ini yang oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dilakukan eksaminasi khusus. Dan hasilnya adalah pengendalian perkara ini langsung diambil alih oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Itu adalah bagian dari evaluasi sekaligus eksaminasi terhadap proses itu. Dan dilanjutkan tidak hanya nanti di situ Mbak Caca, telah dilanjutkan pemeriksaan fungsional oleh Jamuan. Jadi kedua jenis cepat yang dilakukan ini adalah untuk melihat bagaimana sebenarnya penanganan perkara ini sejak awal, serta langkah-langkah perbaikan yang bisa dilakukan ke depan. Komisi Kejaksaan tentu berkoordinasi untuk penanganan kasus ini di pemeriksaan dengan cepat, dengan benar, sehingga siapa yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan pedoman yang sudah sekian banyak tadi disampaikan, ya, mengedepankan hati nurani. Apabila ada ditemukan pelanggaran, kami juga mendorong agar diambil sanksi dan tindakan yang tegas untuk meyakinkan bahwa penegakan hukum kita yang benar harus juga berjalan dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai ketentuan. Dan seperti tadi, jaksa itu adalah pemegang asas dominus litis. Dia bisa menentukan. Pak Barita, tapi kalau kasus ini sudah dituntutan, kalau meskipun diambil Kejaksaan Agung, apa yang bisa berubah, Pak? Ini sudah tuntutan keluar. Ya, tentu saja di dalam proses tuntutan itu kan ada nanti dilanjutkan dengan pembelaan. Dan tadi saya mencatat yang disampaikan oleh Pak Kudri tadi. Ya. Sebenarnya di pasal 182 KUHP itu nanti sesudah pledoi kan jaksa akan memberikan jawaban atau tidak. Namun sepenuhnya itu tergantung pada majelis hakim yang mengadili perkara ini. Jadi itu kali salah satu pilihan yang dilakukan. Tetapi karena ini kewenangannya ada pada jaksa, tentu itu akan jadi bagian dari rekomendasi atau evaluasi yang telah dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi, Pak. Sehingga kami memastikan prosesnya berjalan, tidak hanya eksaminasi terhadap penanganan itu, tetapi termasuk ya penjatuhan sanksi bagi yang melanggar, ya, karena arahan tentang hati nurani dan restoratif justice dalam kasus-kasus seperti ini tentulah harus terimplementasi dengan baik. Ya. Begitu Mbak Caca. Baik, ditahan dulu Pak Barita, nanti sesaat lagi saya akan masih menggali dengan Pak Kudri di sini. Apa jangan-jangan ini hanya satu kasus saja? Ini pun karena viral langsung diambil oleh Kejaksaan Agung. Jangan-jangan banyak kasus yang serupa mengenai hal-hal yang mungkin seakan remeh-temeh, tapi kemudian bisa masuk ke persidangan, bisa dituntut, sementara kasus KDRT yang begitu menimbulkan luka dan juga trauma kepada perempuan justru tidak sampai tahap itu. Apakah ini menjadi kemunduran? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.